Dari punya abang aku bangga banget. Aku dari ngelahirin aja bang gak ngerepotin. Di saat kita waktu susah dulu abang gak pernah ngereok, ngerengek minta sesuatu. Punya anak yang bisa ngertiin kondisi orang tua itu gak gampang. Di tengah kondisi sulit, abang selalu ada, selalu jadi penyemangat. Selalu jadi endorfin buat aku. Yang tadinya aku mikir gak bisa ngejalanin hidup sebagai seorang single parent dengan tambahan beban dan lain-lain, ternyata aku bisa sampai sini. Jadi aku bangga banget sama abang. Jadi kalau melanggar SOP itu, Oh iya udah. Gimana marahnya mama coba? Udah ada panggilan maut dari atas. Apa panggilan maut? Panggilan maut. Gimana Bel? Suaranya udah kayak Toa. Anabel! jangan percaya, dia percaya. Gue sangat percaya sama Anabel. Sudah siap belum? Ya, jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan, mata tertuju padaku. Apalagi gue lupa, tuju padaku, terbiasa dari dulu. Gitu. Ini, Sok, beli dulu. Nah, ini. Mana bang? Keluarin ah. Ini coklat kiloan pokoknya murah-murah. Kalau AA beli satu ya, harganya 50.000 aja. Tapi kalau beli dua lebih murah jadi 150. Sok. Lili! Papa. Lili! Ryanza! Ngapain berdua kamu di sini? Kasihnya jualan coklat. Iya. Manis banget coklat. Siapa yang jualan coklat mama? Ya aku. Ayo jualan beneran. Mana punggungnya? Mana? Dari mana mama? Udah ayo tosok barang ya. Jadi kamu tuh jualan coklat Iya sekarang. jualan coklat gak apa-apa yang penting halal. Iya. ya kan? Sudah TV. Berapa harganya berapa segini? Ini tadi aku bilang sama kalau satu beli 50.000 aja, tapi kalau misalnya dua kita kasih harga spesial 150.000 aja, Sok. Lu jualan Itu yang gue bingung dari tadi. gimana? Satu 50.000. Jangan aku dulu. Aku capek. Ya udah kita pisah. Oke kita pisah. Ini masalah aku capek kita berantem. Mama ikut aku. Dengerin ya. Hei. Kamu dengerin ya. Setiap hari aku selalu mengalah sama kamu. Tapi kamu apa? Ayo. Jawab. Gak dengerin dulu. Kamu yang keluar atau aku yang gak keluar? Aku. Ah! Kamu Dengerin dulu ya. Orang tua Dia kamu malu. suka berantem ya. Gak apa-apa ya, kamu sabar ya. Bibi, cuci yang angkat. Apa jadi Bibi? Ini kali aja mau jadi calon pacar Aca nggak apa-apa. Aca jajannya sebulan 200 juta kok. Tapi beneran lu jualan pernah diusir. Nggak diusir, masa diusir sih? Kata di TV-TV. Ya enggak sih, cuman kayak diledek. Ngapain dagang coklat gitu? Ya, Siapa yang bilang begitu? ya ada lah. Sebutin. Gue lupa namanya, soalnya Artis. bos-bos gitu bukan, Oh, bukan, bos. bukan. Orang kantor TV gitu. Oh gitu. Oh. Ya udah bilangin. Jadi nggak boleh jualan sama orang kantor TV itu. Bukan nggak boleh jualan, dia mau bayar aku tapi pakainya pakai pantun. Banyak cuan atuh. Berapa belinya? Ini karena 50.000, tadi Kak jualnya berapa? Irfan 50.000, Kak Arapi 50 juta aja sob. Oke. Jauh deh. 500.000, Oke. 500.000. Kalau gitu aku beli 50 juta, kita bagi-bagi ke semua orang. Gimana? 50 juta. Alhamdulillah. Bener ini. Bang, nggak usah syuting bang, ayo. Jangan. 50 juta langsung bagi-bagi. Beneran Papa? Beneran, ini aku deal. Makasih Papa. Enggak. Jangan bercanda. Gue serius. Dia gimana maksudnya gimana? Biar orang itu tahu kalau Pada orang nyobain gitu. suatu hari suatu orang baik punya niat baik, dagang itu kan halal. Iya. Ya maksudnya namanya juga orang usaha.
ya jangan dipotong dong, Ya. jangan digituin dong. Ini pembuktian ya mungkin ya bukan dari aku lah, ini dari Allah. Nih laku 50 juta hari ini kamu udah laku. Tahu itu orang beneran. Serius itu udah beres. Oke, serius aku, kamu semangat. Biar kamu tambah semangat. Makasih ya. Biar orang juga nggak apa-apa. Jadi biar acara FPP ini tahu kalau misalnya ada teman-teman kita bukan hanya teman artis saja. Iya. Misalnya orang yang tadinya kerja di TV yang lagi nggak ada kerjaan, teman kameramen, Lagi usaha. produser ataupun apa kan ada yang lagi kerja, ada yang udah nggak kerja. Namanya juga usaha, nggak apa-apa dong datang ke Di-support. nggak apa-apa dong datang misalnya nih, aku misalnya udah nggak di FVP, misal, terus aku datang ke kamu. Jualan apa? Aku ini, ya kan nggak apa-apa, ya jangan dipatahkan dong semangatnya dong. Kalau memang kita nggak mau beli, ya jangan dijatuhkan mentalnya. Mungkin nggak dipatahkan, lebih kayak nggak takut drop nih ininya. Maksudnya kayak kan artis biasanya kan syuting kok malah jualan. Artis juga manusia, artis juga Dia bisa perlu bisa, makan. bisa sakit, bisa nggak punya uang, bentar. ya kan sama aja. Kamu ngapain senderan ke tembok ini? Mana sih? Dibeli, tapi ini dibeli ya. Tapi dibeli. Nah, aku sukanya tuh Sinyo tuh nggak pernah minta. Sinyo tuh nggak pernah minta. Dia tuh selalu aku tuh senang maksudnya. Ya berusaha. Struggle. Kayak Pak Bibo. Dia juga gitu. Pak Wibo seneng banget. Gitu-gitu kan dia berusaha. Karena udah makin ini ya. Punya Sebenarnya ngasih juga nggak masalah, tapi kan lebih, wah ternyata dia, aku tuh lebih senang. Aku tuh bangga sama kamu. pernah curhat di sebuah kajian, kita lihat dulu. Iya nih Ini. videonya. 5 anak gimana sih? Jadi waktu itu apa namanya pas ada kakak cewek kan di keluarga cowok semua banyak kan, ada kakak satu cewek meninggal. Jadi dia ninggalin 4 orang anak, tapi jujur waktu kakak masih ada tuh memang untuk sekolah dan lain-lainnya kebutuhan hidup yang support almarhumah mama sama aku gitu. Oke. Jadi pas udah meninggal juga ya udah ketitipan lah gitu. Lanjutin perjuangannya. Iya, karena jujur kalau misalnya mama kan juga bilang ya siapa lagi sih yang mau bisa ngurusin, cuman kita doang kan di keluarga gitu yang istilahnya insya Allah mampu lah gitu. Jadi ngurusin, waktu itu juga aku udah single parent ngurusin 1, jadi tambah 4 orang anak Udah almarhumah single kakak. parent, 1 dan belum sampai berkecukupan banget. Iya. Plus 4 lagi. Iya. Dijalani. Jalani. Rezeki ada aja. Ada aja ya meskipun awal-awalnya kayak ini sanggup nggak ya, justru bahkan waktu itu ada sempet omongan julid ya dari saudara sendiri kayak gini, udah nggak mampu sok-sokan ngurusin anak yatim lagi. Bohongan lu. Sumpah wallahi. Bohongan lu. Aku tuh sampai sedih kayak gini, loh ya mau nggak mau ini kan keluarga gue. Terus katanya kalau misalnya nyokap juga bilang yang namanya cucu perempuan tuh maksudnya lebih cucu langsung lah gitu kan. Ya udahlah, ya udah kita ngurusin gitu. Sebenarnya itu masa ada yang ngomong gitu sih? Ada beneran, demi Allah aku mah nggak itu-ituin. Cuma Ada dia nolong juga enggak? enggak, terus aku bilang gini, kalau orang bilang kita ngurusin anak yatim insya Allah rezekinya ada mulu gitu. Ya meskipun pasti itu kan lewat jalan yang terseok-seok, kita harus banget struggle, kita harus bisa jadi ibu, jadi bapak juga gitu loh. Untuk 5 orang anak kan gak gampang. Dan bener, rezeki ada aja. Ada aja alhamdulillah. Tapi Aca kan sama papa angkat, bukan papa, stepfather. Iya, asik. Stepfather, Papa Robi, ada Robi tuh kameramen gondrong, ya kan? Dulu kalau di YKS tuh dia ini. Jadi kalau dulu di acara YKS, misalnya dia jadi bintang tamu, kok yang disorot si Sinyo mulu bukan gue sih? Oh ternyata si Robi kameramen ini ada rasa sama Sinyo, gue bilang. Kenapa? Robi, gue bilang, yang di-shoot gue dong. Kenapa? Sinyo? Nggak apa-apa. Ah, bukan masa di TV padat si Sinyo. Yang akhirnya di zoom gitu. Di zoom. Dengerin aku dulu. Dia itu bosan. Kameramen, jadi suaminya ini kameramen. Nih dengerin, dia tuh ini faktanya ya. Dia bosen nge-shoot Raffi Ahmad. Dia yang mau nge-shootnya tuh yang lebar amat begitu. Oke bro. Tapi sini. Masuk. Lu sama Robi itu berarti itu ya? Cinlok. Cinlok? Beneran? Iya. Di YKS? Bukan, itu dulu Mission X. Mission X? Yang lari-lari sama Iya, iya, Amin, iya. main air. Iya Mission X. Iya. Saat itu kan lu udah punya anak. Ya, saat Masih itu kecil siapa dulu ya? loh dia loh. Aca. Aca masih 4 tahun. 4 tahun. Terus 4-5 tahun ya. dia gimana, Cinloknya tuh gimana? Awal yang suka siapa duluan? Enggak, sebenarnya kan tahu sendiri kan, kalau gue kan pasti ketimpringan, dia kan limbat ya, modenya silent mode, gak pernah ngoceh-ngoceh. Dia Nah diam biasa aja. kan gue rame-rame gitu, jadi waktu itu sekali waktu ada temennya bilang gini, jangan digangguin, kenapa lagi berduka, katanya gitu. Istrinya waktu itu baru aja berpulang, ya udah, Oh, maksudnya dia juga pernah punya istri. udah, tapi meninggal, kayak meninggal. gitu kan ya udah. Ya mungkin karena dulu gue menganggap diri gue adalah 3C.
Apa tuh? Cabe-cabean camper. Ramen mana nih? Ramen mana nih? Bukan. Mana nih? Astaga. Oh, lihat camper tuh seksi gitu. Takut gitu. Karena gini, kan kalau Mission X itu kan satu talent, satu kameramen. Jadi emang kita tuh artis-artisnya sama camper sudah pasti Harus ini ada, banget. Build banget chemistry. Enggak gua juga, sama dia. lo aja kali ya di orang-orang tertentu aja Kamu kali. inget gak yang waktu pas kita syuting di Aku belakang? capek sama kamu. Ingat apa-apain. Apa-apain. Diam. Bang Hotman Parno. Nggak usah. Lu itu deket. Iya kan ngobrol-ngobrol akhirnya mungkin ya karena sering gitu ya udah kayak seru aja. Kok seru nyaman kayak gitu-gitu kan. Gue tahu dia udah. Terus sekarang udah berapa tahun nih Kak? Kalau sekarang tahun ini on the way 10 alhamdulillah. Wow. Kok nggak ada adiknya Aca? Nah iya nambah. Pengen sih doain Tapi itu aja. pengen emang sebetulnya. Masih. Oh kira aku emang kesepakatan udah stop ya gitu. Enggak, karena jujur dia kan juga belum punya anak gitu. Makanya sebenarnya pas ketemu dia tuh kayak berkah banget karena menurut kita berdua ini ayah sambung rasa ayah kandung gitu loh. Dan Aca pun ngerasain hal yang sama. Banget ya, ngerasa terkoneksi banget sama papa sih ya. Memang walaupun my stepdad dia, tapi memang udah dari dulu udah deket banget sejak umur berapa ya? 5. 5 ya? Walaupun sempat tetesan air mata di situ jadi bikin. Oh, 2 toren air matanya kayaknya. Tapi bener itu katanya kalau misalnya Kasino sama Kak Robi berantem, Aca tuh dia malah yang kritis. Enggak, jadi dulu sebenarnya Aca ini tuh lucu banget ya. Mungkin karena ya nggak tahu kayak dewasa sebelum waktunya. Mungkin kayak dia ngeliat Lu dulu berapa sih sekarang tuh? 17. kayak ngeliat sedih atau apa segala macam. Terus pas udah mulai sendiri, jadi pas lagi telepon-teleponan itu siapa katanya? Pacar bunda ya? Aduh, bentar lagi aku tersingkir nih. Aku Dulu. tutup pintu jebrak gitu, sumpah. Masih kecil kayak gitu. Jadi Jadi posesif juga mamanya. posesif sama Lu mamanya. sendiri tuh berapa lama ya? Gue sendiri ya kurang lebih 5 tahunan gitu lah. Oh. Lama juga gitu. Jadi mungkin dia posesif pada waktu dulu kawinan Eza Yayang. Emang anak laki pasti jadi jagoan emaknya ya. Lagi ngelempar hand bouquet. Jangan ganggu bunda aku. Di kawinan Eza Yayang, gue kan mau ngejar hand bouquet tuh biar nikah lagi gitu ya. Sama dia nggak boleh, asal udah ditumpuk-tumpuk sama anak-anak pemain sketsa. Gitu ya udah. Terus makanya sebenarnya gue selalu berpikir gini. Nyokap kan selalu bilang, kalau misalnya memang nanti ditemuin lagi jodohnya, ya alhamdulillah. Tapi yang paling pasti jangan lupa, harus ACC anak gitu. Karena kita juga nggak mikirin perasaan kita sendiri. Lu datang ke gue buy one get one. Mau nggak Ya, mau ya, lu ya, harus bisa mencintai get one-nya dulu, baru Ya, ya, ya. gue-nya gitu. Dan terbukti. Dan terbukti meskipun awalnya susah gitu. Jadi kayak yang gue nggak maksa, bang ini calon papa, nggak ada kayak gitu. Sampai dia akhirnya yang datang sendiri. Gimana caranya pendekatannya ke si Aca tuh ini bagus. Dia bisa 3 jam cuma nyusun Lego nemenin Aca. Mana ada laki-laki yang lu cari nemenin tuh nyusun Lego, nyusun batako. 3 jam. Sampai 3 jam. Sampai bapak gue gini, mau nginep kamu di sini katanya gitu. Karena kan biasanya ngapel ya jam 9 sama bapak gue udah gitu. Meluluhkan hati anaknya Melulukan, dulu. karena dia lagi enjoy sampai akhirnya pada saat gue lagi berantem dia nggak sengaja kedenger gitu kan. Terus habis itu bilang jangan berantem dong please katanya gitu. Kamu itu berantem sama calon papa baru aku tahu. Kalau kamu berantem nanti aku nggak punya papa baru. Kamu tuh ke Sinyo. Iya. Dia. Aku bunda bilangnya. Dari Iya, situ ngomong akhirnya lu gitu. yakin. Iya, terus sama bokap juga gini. Kan waktu itu pacaran 2 tahun doang. Ngapain sih lama-lama? Udah pada gede kan, udah pada dewasa. Udah pernah punya masa lalu, udah pernah punya masa lalu juga. Kalau mau serius sama gue, ya udah akhir tahun ini harus nikahin anak gue gitu. Terjadilah. Terjadilah gitu. Bahagia tuh alhamdulillah. Sinyo ya. Alhamdulillah. Nih tapi kayaknya seru deh kalau mereka berdua ngobrol hati ke hati. Silakan. Di sini ada yang harus kalian baca. Kita tinggalkan kalian berdua ya. Oke, silakan. Oke. Setelah semua perjalanan dan tantangan hidup kita lalui bersama, seperti apa sih arti bunda di hidup Aca? Arti bunda di hidup aku bukannya mau ini ya, nggak ada arti sih, tapi dalam maksud bunda itu segalanya, gini dah, bunda itu segalanya. Jadi inspirasi aku, jadi impian aku, jadi pahlawanku juga ya. Bunda itu udah
memperlihatkan bahwa walaupun Bunda udah dihadapi oleh banyak tantangan ataupun kesusahan, pasti Bunda bakalan terus mencari cara untuk survive dan juga berhasil di masalah itu. Dan itu menjadi inspirasi paling besar untuk aku juga di hidup, soalnya walaupun hidup makin resah di negara ini pun juga sama. Oke. Next. Bunda, makasih ya udah melahirkan aku dan jadi ibu terbaik bagi aku. Apa sih hal-hal yang bikin Bunda bangga sama aku? Dari punya abang aku bangga banget. Aku dari ngelahirin aja bang gak ngerepotin. Di saat kita waktu susah dulu abang gak pernah ngereok, ngerengek minta sesuatu. Punya anak yang bisa ngertiin kondisi orang tua itu gak gampang. Di tengah kondisi sulit, abang selalu ada, selalu jadi penyemangat. Selalu jadi endorfin buat aku. Yang tadinya aku mikir gak bisa ngejalanin hidup sebagai seorang single parent dengan tambahan beban dan lain-lain, ternyata aku bisa sampai sini. Jadi aku bangga banget sama abang. Ada yang punya tisu nggak, kasihan ibu saya nih? Sayang maminya. Rambutnya kasihan. Tapi ya suatu saat Aca, abang juga akan punya dunia sendirinya. Pasti. Tapi ya mudah-mudahan wanita ini yang selama ini mendoakan kamu dan kamu juga jangan melupakan sosok perempuan hebat ini ya. Iya pasti. Setelah yang satu ini akan ada mama-mama Batak yang cantik hadir ya. Tetap di FVP For Your Pagi. Maaci Bun Bun, udah mengusahakan yang terbaik untuk aku. Maaf ya Bun, kalau aku suka ngeyel. Hehe. Love you Bunda. #basi ya Bun.